Nah, untuk mengurus pemuda teman-teman, harus memang berjiwa relawan. Kalau kita selalu berpikir untuk mengurus sebuah organisasi tanpa imbalan, yakin dan percaya organisasi tersebut tidak bakalan bisa. Pemuda juga ya jangan tinggal untuk mau disuap. Ya, betul. Saya pikir pemuda sebenarnya Bung Pais itu enggak tinggal diam, cuman masih keenakan di fasenya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya selaku perwakilan dari KKPH Tajuddin Rahman Laupim angkatan 72 Fakultas Hukum UMI. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita telah diterima dengan sangat hangat oleh Kakanda ketua kita semua, Kakanda Hasrul Kaharudin Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Makassar. Jadi sebelum itu saya mohon izin untuk menyapa Kakanda terlebih dulu. Selamat siang Kakanda. Siang. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kebetulan sudah dekat dengan momentum kita rayakan terkait Hari Relawan Internasional, tepatnya pada tanggal 5. Jadi untuk tema podcast pada kesempatan kali ini adalah Youth Inspiration Podcast yang bertemakan pemuda dan relawan bersama narasumber kita yang tentunya sangat tidak perlu kita lakukan lagi bagaimana sepak terjangnya di kepemudaan bahkan kerelawanan. Oke, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita dan bertanya-tanya terkait apa sih itu pemuda, apa sih itu relawan, mungkin perlu kita bahas dulu ya Kanda ya terkait bagaimana perkembangan pemuda pada saat ini. Nah, kalau misalnya kita membuka catatan lembaran-lembaran peristiwa zaman dahulu, bagaimana peran pemuda itu sangat penting. Utamanya coba kita lihat di pada saat peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat yang mana para pemuda kemudian mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Terus pada perkembangan tepatnya di tahun 96, kita kenal ada sejarah yang namanya Amarah yang menjadi cikal bakal runtuhnya Orde Baru. Nah, kemudian di 98 yang menjadi puncak dari pada runtuhnya Orde Baru itu sendiri. Yang mana memang di sini sangat peran penting itu sangat dipegang oleh mahasiswa yang mana kalangannya notabene adalah pemuda. Nah, tapi saya sempat sedikit miris ini Kanda, ketika melihat kondisi pemuda pada zaman-zaman sekarang, utamanya di tahun 2019 pasca Covid sampai dengan sekarang ya pasca Covid itu sudah mulai agak menurun Kanda ya. Bagaimana pemuda itu sendiri menjadi yang katanya fungsinya agent of change dan lain sebagainya. Nah, saya ingin meminta pandangan Kakanda terkait apa sih yang menjadi sebab sehingga pemuda-pemuda ini sekarang menjadi seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bung Pais. Siap. Bung Pais ya angkatan berapa di fakultas? Angkatan 20 Kanda. Angkatan 20. Iya. Jadi mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman bahwa rumah ini sebenarnya rumah untuk pemuda di Kota Makassar, yaitu KMPI. KMPI sendiri itu hadir di tengah-tengah kepemudaan karena berbagai sejarah. Mungkin teman-teman datang ke sini melihat gedung KMPI di Jalan Veterani dengan metode podcast pada siang hari ini. Mengapa pemuda hari ini, khususnya kami di KMPI sendiri, apa yang disampaikan tadi Bung Pais bahwa kenapa tiba-tiba pemuda hari ini diam ya? Iya, betul. Nah, diam. Sebenarnya tidak diam. Kami sendiri di KMPI selalu berkegiatan dengan bertema dengan volunteer. Volunteer sendiri yang jelas di sini.
Apalagi di ke depan ini sudah kita mau persiapkan untuk memperingati Hari Relawan ya nasional. Memang kami di KMPI selalu mengambil tagline De Pelunter. De Pelunter sendiri itu kan secara bahasa Bugisnya ya, bahasa Makassarnya itu adalah relawan. Relawan, betul betul. Untuk mengurus pemuda teman-teman harus memang berjiwa relawan. Kalau kita selalu berpikir untuk mengurus sebuah organisasi tanpa imbalan, yakin dan percaya organisasi tersebut tidak bakalan besar. Makanya kami di KMPI mengambil tagline yaitu De Pelunter. De Pelunter adalah sukarelawan untuk mengurus KMPI atau OKP-OKP yang ada di Kota Makassar. Nah, kita meranjak ke belakang di 2019 mengenai Bung Pais tadi sampaikan bahwa mulai dari COVID sampai detik ini sebenarnya khususnya Kota Makassar ini jelas-jelas sudah diatur dengan Perda nomor 6 tahun 2019 tentang kepemudaan. Pemuda ini sebenarnya kalau mereka tinggal diam artinya mereka menganggap dirinya masa bodoh. Jelas-jelas pemerintah Kota Makassar sudah memfasilitasi dengan adanya Perda. Anggota DPRD hari ini sudah melakukan sosialisasi di mana-mana, mulai dari resesnya maupun kunjungan-kunjungan kerjanya. Nah, saya pikir tolong teman-teman pemuda, hari ini kita bisa memperlihatkan diri, ambil peran, jangan baperan. Karena saya pikir hari ini kita harus berperan semua menyambut 2024. Nah, saya pikir pemuda sebenarnya Bung Pais itu enggak tinggal diam, cuman masih keenakan di fasenya sekarang. Bisa kita lihat kemarin dengan isu-isu mulai dari isu kekeringan di Kota Makassar, mulai isu matinya listrik di Kota Makassar. Teman-teman pemuda hari ini mengkritik pemerintah, melakukan aksi unjuk rasa mungkin, tapi saya pikir dengan cara-cara teman-teman metode ada aksi unjuk rasa, ada berkomentar di media, saya pikir salah satu cara-cara teman-teman pemuda di Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasinya. Sekarang di Kota Makassar itu tidak susah lagi untuk melakukan penyampaian aspirasi, Bung Paris. Jadi Bung Pais ya. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Intinya pemuda hari ini tetap semangat dan jangan mudah kebanyakan di warkop juga, jangan kebanyakan di warkop. Kasihan kalau kebanyakan di warkop, habis waktunya di sana. Bagus sih kalau dia bayar. Kalau camidu lagi, kata dulu, kasihan yang punya warkop, ya kan? Gitu kan. Nah, saya sepakat sekali nih teman-teman terkait apa yang menjadi tagline-nya KMP yang sekarang, utamanya di zaman kepemimpinannya Bung Ketua Arul ya, bahwasanya KMP The Volunteer. Volunteer adalah relawan. Jadi memang ketika kita kaitkan antara pemuda dan relawan, memang peran dari pemuda itu terkait relawan itu sangat besar. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan mungkin oleh Kakanda, kira-kira peran seperti apa yang pemuda utamanya di zaman sekarang yang bisa diambil, utamanya kalau kita kaitkan dengan kerelawanan itu sendiri, Kanda? Iya. Seperti itu. Saya tidak terlalu jauh untuk berbicara tentang relawan, tapi kami mengambil sendiri sampel di KMP sendiri. Jujur saja, mengurus 59 OKP, organisasi kepemudaan itu, kalau kita bermodalkan materi saja, itu tidak cukup. Betul. Jadi mau tidak mau harus dengan relawan. Relawan dalam artian melakukan pendekatan terhadap objek, seumpamanya di organisasi-organisasi yang kita mau kunjungi, atau organisasi yang bagaimana caranya supaya organisasi ini tidak berpikiran materi. Nah, dengan polanya mungkin kami di KMPI selalu berkomunikasi untuk mengajak teman-teman organisasi maupun di pengurusan organisasi yang ada di Kota Makassar. Pemuda juga ya jangan tinggal untuk mau disuap. Ya, betul. Iya. Sekali lagi mengurus KMPI ini atau organisasi yang lain, kalau kita mau berpikir imbalan tanpa relawan, ikhlas, susah untuk membesarkan organisasi kita. Makanya pemuda, sekali lagi saya sampaikan, tetap untuk jalur koridornya selaku pemuda, tapi yakin dan percaya bahwa pemuda di Kota Makassar tidak tinggal diam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial atau relawan yang sebenarnya tanpa imbalan. Ya.
Itu tadi sedikit apa yang bisa kami bahas dengan ketua kami, ketua Bung Arul. Dengan saya mengutip sedikit apa yang dikatakan Bung Arul, bahwasanya pemuda zaman sekarang, pemuda ini sudah diberikan wadah. Jadi marilah kita mengambil peran di wadah-wadah yang sudah disediakan oleh utamanya oleh pemerintah kita, seperti itu. Dan mungkin juga terkait bagaimana kemudian pemuda mengambil peran, ya, seperti yang kita dikatakan oleh Bung Arul tadi, bahwasanya banyak peran yang banyak sektor, banyak sekali sektor yang bisa diambil oleh pemuda, sudah diwadahi. Sekarang bagaimana pemuda ini itu bisa mungkin kita katakan singa yang tertidur kan ya, singa yang tertidur. Maka dari itu kita sebagai pemuda marilah, seperti yang dikatakan oleh Bung Arul, marilah kita bangkit, marilah kita bangun, marilah kita menyongsong utamanya masa depan yang lebih baik dan berkemajuan ke depannya. Baik, sekian dari saya. Mungkin ada sedikit closing statement dari closing statement buat saya, buat teman-teman Fakultas Hukum UMI, khususnya yang KKPH di Pak Tajudin. Tetap semangat. Saya pikir proses ini pernah saya lalui untuk mengenai KKPH. Jujur saja, jangan fokus cuma di kampus. Fokus untuk di kampus untuk mata kuliah, dan yakin dan percaya setelah kuliah kalian akan keluar di zona nyaman dan berinteraksi lagi kembali dengan organisasi-organisasi yang lain. Jangan cuma fokus di fakultas, jangan cuma fokus di kampus. Silakan buka sayapnya, buka lembaran baru di luar dari kampus, karena yakin dan percaya bahwa kalian ini tidak tinggal terus di kampus. Kalian harus keluar di kampus untuk melebarkan sayap. Banyak organisasi wadah yang besar di Kota Makassar, khususnya KMPI. Kami selalu terbuka 24 jam buat teman-teman, khususnya Fakultas Hukum UMI. Saya sendiri alumni dari sana, Bung Pait, angkatan 2007, dan saya selalu diterima di mana-mana. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Kami selalu terbuka buat teman-teman, khususnya teman-teman KKPH hari ini. Siap. Mungkin cuman itu, saatnya pemuda berperan, jangan baperan. Saatnya pemuda berperan, jangan baperan. Sekian dari kami dan sekian dari saya selaku host. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk atas jamuan yang sangat hangat yang telah diberikan oleh Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.